Ya, jadi memang korupsi teh wah ya sekarang tuh jadi apa ya, jadi tren gitu. Hidup teh kalau nggak korupsi kayaknya nggak hidup. Hampir semua lini, hampir semua sektor, semua level, korupsi itu sudah dilakukan. Ya, jadi wah, rakyat itu bingung, itu gimana ya gitu ya, kayak lingkaran setan gitu. Dulu mereka yang protes gitu ya, sekarang begitu kemudian dapat posisi, mereka pelaku. Ya, ya. Jadi kita itu menangkap itu menjadi sebuah kejahatan, tapi menjadi kejahatan yang biasa. Nah itu tadi yang saya katakan, kejahatan yang terus dilakukan, berulang, lama-lama menjadi sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, bahkan itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung yang mancok di Muslim Bandung TV. Alhamdulillah, gua bisa nempangan lagi dalam acara wangkongan ngenaan hirup jeung kahirupan. Biasa uang didampingi artinya yang ngawanoh nate. Tah gitu. Ku Mang Asud. Gitu. Oh, biasa rencangan uang. Kan ada orang Sunda udah wano. Tegis wano gitu ya. Tagline Sunda wano. Kalau tidak wano tidak bisa ngobrol. Nah, kayak gitu. Kayak gini Mang pas kemarin teh. Obrolan akhirnya naon tuh. Jadi obrolan akhirnya di urang. Eta teh terinspirasi ke urang teh. Jadi teman gua di kantor. Ya. Nah, dia teh datang ke kantor. Terus cerita wate ge kumaha cinta ina asa hese cerita daging sapi lokal. Anjir teh. Kieu atuh kenawa ayeuna mah cenah. Anu biasa motong teh tibatan untung ngadon rugi. Jadi sakali motong itu sapi teh lain untung ngadon rugi 2 sampai 4 juta. Terus kumaha tuh? Nya mending kana cicing di imah. Oh gitu. Cik saya teh. Naonnya kira-kira ongkoh motong tapi rugi ya. Tapi rugi. Biasanya hanya untung gitu untuk mempertahankan eksistensi dia. Gitu. Gaya motong. Terus saya nanya, naon atuh cerita Om? Ayeuna naon teh anu kira-kira untung kan? Korupsi ayeuna. Kemudian cukai baca gitu. Saya teh, cerita emang kenapa cerita saya teh? Kok kayak aneh? Wah itu cek saya teh bahaya itu cek bisa ngerusak harga diri. Beda aja. Lamun harita wakil SD mah benar. Nu korupsi teh turun derajatnya jeung pasti dia malu. Ayeuna mah udah pakai rompi oren topping ya. Topping ya biasa korupsinya. Masih selfie sambil senyum. Ya gitu pas benar cek. Bangga dia. Terus nu rame dia ayeuna eta. Dulu kan dia dipuji-puji ya mengenangani kasus-kasus besar. Dan itu memang rame di medsos. Jampitsus yang ditemui di rumahnya berangkas berisi batangan emas dan triliunan uang tunai. Namanya dia Jampitsus. Oh, itu jaksa muda. Berarti bank juga sudah tidak mampu itu menampung. Ya, makanya di rumah. Kaget lah. Karena kasus besar sama dia dulu ditangani. Dia harus ditangani. Acungan jempol ke harita. Kaget ini. Wah, cek saya. Asa aya lieur ancun. Nah, cek kepikiran kuat teh. Nah, aku ancur-ancur teuing gitu. Ya. Jadi memang korupsi teh ya sekarang tuh jadi apa ya? Jadi tren gitu. Hidup teh kalau nggak korupsi kayaknya nggak hidup gitu. Hampir semua lini, hampir semua sektor, semua level, korupsi itu sudah dilakukan, menjadi budaya gitu ya. Jadi kan ada peribahasa begini, keburukan yang dilakukan terus-menerus berulang, akhirnya menjadi kebaikan. Gitu. Seperti itu. Nah kita khawatir justru ini budaya korupsi yang merajalela, bahkan di negeri kita ini di Indonesia dari semenjak rejim sebelumnya, setiap berganti rejim kan slogannya sama, berantas korupsi. Ya. Tapi alih-alih diberantas, malah merajalela kan begitu ya. Yang mengajukan slogan berantas korupsi, saya NKRI, saya Pancasila, saya korupsi. Kemudian seorang itu gini, koruptor saya akan kejar. Sampai ke Majalengka, sampai ke Antartika.
Oh, orang percaya. Majalengka teh eta Antartika teh sebelah mana Tuh, iya. Majalengka. Tadinya kan orang terhipnotis. Ya, betul. Begitu slogan. Ya. Sehingga orang teh percaya, wah kayaknya Akan diberantas. iya Karena mah memang bisa menjadi dipercaya. Iya. problem negeri ini. Tapi ternyata kalau kita lihat apa namanya timeline ya perjalanan dari rejim ke rejim, slogannya sama, bahkan wah gitu. Tapi kan itu tidak terbukti. Nah, sehingga ini kan berdampak kepada trust ya, kepercayaan dari rakyat. Jadi rakyat itu akhirnya tidak percaya, apatis gitu terhadap ungkapan-ungkapan atau kampanye-kampanye yang menyerukan berantas korupsi. Karena alih-alih memberantas, malah ikut terlibat dalam korupsi. Bahkan, wah kita lihat ya kan kemarin itu ada aksi-aksi mahasiswa kan yang menentang korupsi segala macam. Itu tuh ketika mereka jadi mahasiswa. Nah, yang korupsi sekarang kan yang menjadi pejabat itu dulunya juga mahasiswa sama protes kayak begitu. Gitu. Nah, jadi rakyat itu bingung, itu gimana ya gitu ya kayak lingkaran setan gitu. Dulu mereka yang protes gitu ya. Sekarang begitu kemudian dapat posisi, mereka pelaku. Gitu. Nah, gitu. Ayo postingan gini. Kalau kalian nanti jadi pejabat, kalian akan lebih jahat dari saya. Ah, luar biasa. Makanya kan. Aneh, sepintas masa bagus. Itu teh menyikapi para pendemo mahasiswa kan ya. Sekarang kalian teriak-teriak, nanti kalau kalian jadi pejabat akan lebih jahat daripada saya. Kan? Berarti dia teh lebih jahat dari pejabat yang sebelumnya berarti. Secara tidak langsung kan itu pengakuan sebetulnya. Nah, makanya dari kita mah rakyat mengamati. Kadang kan itu memang menu pihak pengamat ya, yang memang dia peduli dengan permasalahan korupsi ini. Dia detail menjelaskan kenapa korupsi, detail segala macam begitu kan. Sampai ke satu kesimpulan dia mengatakan korupsi ini adalah sebuah bencana luar biasa. Itu kata para peneliti, para pengamat. Tapi masyarakat lagi-lagi apatis. Iya, itu kan dia dalam posisi pengamat. Nanti kalau dia pelaku juga dia juga korupsi juga katanya gitu. Tapi pasti Mang Asud bisa ketika dia mengatakan ini menjadi sebuah bencana yang luar biasa. Dari sisi itu sepakat kan? Sepakat, betul. Ya, karena kan ini anggaran misalkan untuk pembangunan, gitu ya, itu malah kemudian korupsi. Apa namanya anggaran-anggaran untuk kesejahteraan rakyat, untuk fasilitas umum. Yang mestinya begitu ya dirasakan oleh umum, akhirnya kemudian ya karena dikorupsi tidak selesai. Kalaupun selesai itu tidak sempurna. Contoh misalkan kemarin tuh yang kita dapat bantuan apa itu namanya jalan tol layang tuh dari apa Muhammad apa MBZ itu ya. Nah, itu kan luar biasa itu ternyata diketahui juga korupsinya besar. Karena itu sumbangan. Kereta cepat gitu kan. Wah itu juga ternyata korupsi juga besar. Jadi setiap ada proyek, pembaruan jalan selalu ada korupsi. Makanya di mana ada proyek, di situ ada korupsi. Kecuali yang menyangkut tentang ibadah kayak itu, haji kayak gitu. Wah sama. Iya kadang gelar kiai, fikih sholat hafal, baca Quran jago. Tapi ya giliran anggaran mah sama aja tadi main potong kan tukang potong tadi itu kan makanya kan tadi saya bilang nah tukang potong teh rugi kan kalau di negeri kita mah tukang potong teh koruptor dia motong anggaran kan nah gitu makanya kan aneh tukang potong kok rugi kudu tukang potong teh untung makanya gitu tadi maksud saya tuh gitu kesana alurnya gitu tukang potong kok rugi jadi makanya kok kenapa karena kan di kita ini memang banyak jagal jagal anggaran gitu. Ya kadang aduh cek saya teh wage keur baheula mah keur pertama dulu kan sebelum pada masa zaman Orde Baru itu kan nggak ada KPK. Nggak ada KPK. Makanya pas begitu masuk ke KPK muncul wah ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah kayak gini kata saya suka ini gitu kan. Ramai kan di awal wah ketangkap kenapa segala macam begitu kan. Cuman pas begitu kesininya kok kenapa cek saya teh? Kok di situ malah si aparat malah terlibat di dalam korupsi. Jadi keberadaan KPK akhirnya bukan memberantas, tapi malah kemudian melanggengkan. Kan asumsinya begini, ketika ada penindasan gitu, pemberantasan terhadap korupsi gitu ya, apalagi dilembagakan, mestinya kan ada keseriusan. Tapi kan kita lihat seiring dengan berdirinya KPK, adanya KPK, satu ya itu tidak
jangankan memberantas, mengurangi saja tidak gitu ya. Terus kemudian merajalela sampai kemudian ke seluruh departemen, bahkan di lembaga KPK-nya itu sendiri juga terjadi gitu loh, seperti itu. Makanya kan ada ungkapan begini, tidak semua yang korupsi itu koruptor. Gitu. Tidak semua yang korupsi itu koruptor. Ya, disebut koruptor itu kalau ketangkap. Kalau nggak ketangkap namanya pejabat, kata gitu. Itu seloroh dari sebagian orang. Jadi koruptor itu ya ketika dia ketangkap. Kalau nggak ketangkap dia pejabat. Nah, maka ini sebetulnya diksi yang memang sengaja atau kemudian memang diksi yang jujur gitu ya, bahwa di mana ada pejabat di situ ada korupsi gitu. Karena kan siapa coba yang mau korupsi? Nah, si Uwa mah mungkin mau korupsi apaan? Paling korupsi waktu meren kan gitu ya. Ya kan? Nah, ini kan ya yang berkesempatan melakukan korupsi itu ya mereka-mereka yang punya jabatan gitu ya, karena di situ anggaran dan segala macam gitu. Saya jadi ingat ya pas begitu lewat ke satu gang RW. Di situ ada tulisan wilayah bebas Bang Emok. Bang Emok. Berarti di situ teh aya Bang Emok. Ada Bang Emok. Komisi Pemberantasan Korupsi. Berarti loba banyak koruptor. Banyak koruptor. Ya, gitu. Artinya diakui kan seperti itu ada gitu. Nah, selepas itu apakah dengan adanya lembaga pemberantasan korupsi itu menjadi solusi? Kan ternyata tidak. Gitu kan? Korupsi terus saja tetap terjadi. Seperti itu. Dan bahkan kemudian menjadi tren ya, para pejabat ya, dari mulai kemudian eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif yang pengawas gitu ya. Ketika mereka menjabat jabatan itu akhirnya orientasinya itu apa ya, berubah gitu. Biasanya kan pelayan rakyat. Gitu. Eksekutif itu kan dia berarti pelaksana. Legislatif dia kan pembuat aturan gitu ya. Yudikatif ini pengawas, kan menganut res politika nih, sistem presidensial itu. Nah, tapi ternyata dengan power of sharing ini, res politika, ini malah kemudian membuat korupsi itu malah merajalela, semakin melebar. Nah, kalau dulu tadi gua bilang di zaman Soeharto nggak ada KPK, karena dulu dengan gayanya Orde Baru yang menindas begitu, korupsi juga terjadi, tapi di lingkungan keluarga pejabat, kepala negara. Ya, Soeharto CS lah dulu ya. Keluarga Cendana. Keluarga Cendana lah. Yang lain mah enggak gitu kan, jadi mengkerucut di situ. Tapi begitu lengser Orde Baru diganti reformasi, malah kemudian mereformasi pola korupsi yang tadinya mengkerucut ya, piramida gitu, piramida balik semakin kecil gitu. Ini sekarang kok semakin membesar gitu, merajalela. Gitu seperti itu. Jadi sebenarnya coba kalau mau kita perhatikan ya, konon katanya dari sistem Orde Baru dicari sistem reformasi ya yang ingin mengganti pola begitu. Tapi pada faktanya tidak mengganti apa-apa, malah kemudian membuat kehidupannya semakin carut-marut. Contoh aja misalnya Orde Baru dulu, salah satu penyebab dia digulingkan itu karena salah satunya adalah nilai tukar, ya kan? Sampai tembus berapa waktu itu, 16.000. Lah kemarin sampai 18.000 coba. Ya. Gitu. Ya kan artinya lebih parah gitu sebetulnya. Hari-hari. Dan solusi yang diambil ketika menghadapi carut-marutnya di Orde Baru itu dengan munculnya reformasi, ternyata itu lain solusi gitu. Seperti nyuci mobil pakai lumpur gitu kan. Gitu. Malah tambah bolok-bolok gitu ya, tambah kotor gitu. Apalagi pas kedua muka TikTok. Ada ibu-ibu dia dengan bikin puisi dia, lantang dia. Jadi sebaiknya korupsi itu dilegalkan saja. Wow, gitu. Karena di situ banyak membuat lapangan pekerjaan. Ada hakim, ada jaksa, ada penyidik, ada buzzer, ada kepolisian segala macam. Dan semua korupsi. Itu mah kayak puisi apa ya bahasa keren. Kalau kata orang Sunda mah nyungkun kali itu. Nyungkun lah itu di Sunda. Apa nyungkun ya? Alah, enggak ada bahasa keren. Nah, nyungkun teh, Pak? Apa ya bahasa Indonesianya? Ada keren lah bahasa nama. Tak kelebihan kolotek kieu sok poho. Ya, gitulah. Kita mau orang Sunda kadang-kadang nyari padanan kata bahasa Indonesia agak susah. Tapi kan akhirnya gini kan, makanya ketika hasil korupsi itu dan dilakukan secara terbuka, kemudian juga secara bareng-bareng, secara berjamaah. Bancakan lah. Itu sepertinya jadi kita itu menganggap
itu menjadi sebuah kejahatan, tapi menjadi kejahatan yang biasa. Nah, itu tadi yang saya katakan, kejahatan yang terus-menerus dilakukan, berulang, lama-lama menjadi sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, bahkan itu menjadi sebuah kebenaran. Jadi budaya kan, ya. Suatu daerah itu kan ketika dia membangun terjadi budaya di sebuah daerah itu karena pola ya, perilaku yang dilakukan secara terus-menerus sehingga kemudian itu menjadi budaya. Dan budaya kan seringkali dijadikan dirujuk sebagai standar hukum. Nah, kalau kemudian korupsi ini menjadi budaya karena dilakukan terus-menerus, siapapun pejabat, itu rasa-rasanya memang semuanya berpeluang untuk korupsi gitu, seperti itu. Maka ini jadi budaya. Akhirnya ini bisa terlegitimasi. Jadi wajarlah korupsi itu dilakukan. Nah, ini kan pembicaraan di kalangan mereka. Sementara yang terkena dampaknya ya tadi ya masyarakat. Karena kan coba lihat, pembangunan di negeri ini ditopang oleh apa? Oleh pajak, oleh pajak gitu. Bukan dari hasil bumi. Hasil buminya kan memang dikeruk oleh asing. Nah, jadi pajak itu katanya untuk pembangunan. Diambil dari mana? Dari rakyat gitu loh. Wong pengusaha-pengusaha yang punya swalayan, punya rumah makan apa segala macam kan mereka sebenarnya terbebani pajak itu kan. Tapi pelaku usaha ini membebankan pajak kepada konsumen, kepada kita. Melalui PPN itu kan kita yang bayar. Nah, udah gitu pajaknya itu dikorupsi. Kan gitu. Makanya kan ada ungkapan sebagian ormas gitu ya mengatakan bahwa ya sudahlah kalau terjadi korupsi terus kita boikot aja nih pajak gitu. Nah, gitu. Kita gerakan boikot bayar pajak. Nah, gitu. Sebab bayar juga ya dikorupsi gitu, seperti itu. Nah, akhirnya tadi ya para pejabat yang menjabat tadi itu judulnya memang mungkin baik kayak hakim tadi. Gitu ya. Tapi kemudian orientasinya berubah. Ya, mereka itu ketika mengejar jabatan itu adalah itu jabatan basah. Nah, gitu ya. Satu ya basah itu dari sisi finansial dan juga kemudian jabatan bergengsi karena status sosial naik dong gitu. Nah, sehingga kemudian jabatan itu tidak lagi dalam konteks kepentingan rakyat. Padahal kan kalau dalam Islam itu tuh amanah gitu. Ya, jabatan itu dalam rangka riayah. Riayah itu pengurusan terhadap umat. Nah, jadi ada disorientasi seperti itu. Gitu ya. Kenapa ini terjadi? Karena memang sistem sekarang yang diberlakukan itu berbasis pada materi. Gitu. Keuntungan. Nah, jadi orang itu kerja itu menjabat itu karena dia butuh gaji. Jadi jabatan itu bukan amanah, jadi jabatan itu pekerjaan gitu. Kalau sudah ngomong pekerjaan kan berarti seberapa besar gaji yang aku dapat. Ya, ketika tidak terpenuhi gaji yang didapat dari pekerjaannya itu, maka dia butuh tambahan. Nah, maka mulailah muncul proyek-proyek tadi itu. Dipotong, digunting, gitu kan, tukang mencit, gitu. Ya, jaga dan seterusnya. Jadi ya akhirnya kalau sudah berbicara pola kayak begini, memang ini persoalan sistemik. Dikatakan ini bencana, ya pasti bencana lah karena dia merajalela di semua lini, di semua sektor, di semua bidang, dan implikasinya itu meluas karena yang dikorupsi juga tidak kecil kan. Sampai triliunan gitu. Nah, sementara ya, fasilitas umum, rakyat di bawah yang mereka bayar pajak memaksakan beli sabun colek aja kena pajak kan gitu ya. Gitu. Sesusah itu gitu ya, mereka tetap dipaksa untuk bayar. Nah, sementara uangnya itu malah dinikmati dipakai poya-poya oleh para pejabat. Nah, gitu seperti itu. Karena memang sistemnya ini yang memberikan jalan untuk melakukan hal itu. Gitu. Mungkin orang ketika biasanya kan anak-anak mahasiswa atau anak-anak muda itu dia kan punya ambisi ya ketika ada sebuah kesalahan segala macam gitu kan, dia suka keinginan saya pengen jadi pejabat, saya akan meluruskan. Itu idealisme awal. Saya pengen jadi hakim, biar saya bisa. Saya pengen jadi polisi, biar penegak hukum. Ya, biar saya jadi penegak hukum. Ternyata udah jadi mah. Begitu ngajagrak uang, ya. Makanya kan ada ungkapan begini, kejahatan itu terjadi kadang bukan karena ada kesempatan, bukan karena direncanakan. Dia tidak merencanakan untuk melakukan kejahatan. Ya, bahkan tadi ya niatnya sudah bagus tuh. Ingin menegakkan supremasi hukum gitu. Tapi begitu dia berkesempatan, ada kesempatan, maka dia melakukan hal itu. Apalagi gitu. Di tempat lingkungan kerjanya juga
memposisikan seperti itu gitu ya. Betul. Nah, karena kan ini kan juga persoalan birokrasi. Ya, ya, ya. Nah, artinya birokrasi di negeri kita ini adalah birokrasi yang membuka terjadinya peluang korupsi. Gitu, seperti itu. Makanya kan ketika begitu rusak sistem dan korupsi yang merajalela ini, akhirnya beberapa tokoh agama, ulama, kiai, dia menilai ini karena memang nggak adanya ketakwaan. Jadi ketakwaan itu bentuk integritas. Ya. Kayaknya di situ kita juga setuju ya. Ya, betul. Tapi masalahnya, Wak, takwa itu kan tidak hanya bersifat individual. Ya. Tadi misal Kiai Haji gitu ya, rajin sholat, kurang apa coba kan gitu. Mungkin secara individu dia takwa. Nah, tetapi begitu kemudian sistemnya tidak memberi jalan untuk takwa gitu ya, atau kemudian pola konsep yang diberlakukan itu tidak memberi jalan untuk takwa, akhirnya kemudian dia itu ibarat orang soleh yang berada di tempat yang salah gitu. Nah, sehingga kemudian dia tergerus, alih-alih dia mewarnai dengan ketakwaannya, malah dia terwarnai gitu. Yang tadinya dia takwa sedikit demi sedikit ya, karena dia terjerembab kepada tempat yang keliru ya, yang menjauhkan dia dari ketakwaan, bahkan disodori dengan berbagai kesempatan tadi, peluang-peluang untuk melakukan kemaksiatan. Sekuat-kuat iman begitu ya, akhirnya kemudian dia juga akhirnya terjerumus. Oleh karena itu ketakwaan individu saja itu tidak cukup gitu. Bahwa dibutuhkan ketakwaan individu, iya itu mutlak gitu kan. Dan memang Allah kan menyerukan ittaqullah, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu secara individu ya. Nah, makanya kemudian Allah itu mengingatkan kepada orang-orang yang tidak takwa, a'radu an zikri, berpaling dari peringatan Allah, fa innalahu ma'isatan dzanka. Itu bagi individu, maka baginya penghidupan yang sempit. Tapi juga Allah mengingatkan kepada masyarakat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri, artinya kan bukan hanya individu ini. Amanu, iman, wattaqau, takwa, maka Allah akan membukakan barokah minas samai wal ard, pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka ditimpakan musibah akibat perbuatan mereka. Ya. Gitu. Ya kadang ketika tadi dijelaskan oleh Mang itu kan memang betul ketakwaan itu nggak bisa individu, karena ketika berbicara al-imtisalu awamirillah, menjalankan semua perintah, nggak mungkin individu sendiri menjalankan semua perintah. Iya, nggak mungkin sendiri. Atau menjauhi semua larangan secara individu. Secara individual. Benar gitu. Ya. Dan memang sebetulnya ya kita ini bahwa Allah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu tuh juga nggak bisa secara pribadi, karena ibadah itu nggak ada yang pribadi. Coba apa ibadah yang pribadi? Sholat misalkan. Ya. Sholat memang bisa kita lakukan pribadi kan, tapi kan ada syarat, menutup aurat. Menutup aurat itu kan oleh pakaian, ya kan? Pakaian mungkin masih wilayah pribadi, tapi dari mana dia dapat pakaian itu? Butuh orang lain dong. Sewa, pinjam, beli, artinya ada hablum minanas di situ gitu. Nah, sehingga sebetulnya kalau kita berbicara dalam konteks ibadah gitu ya, itu nggak bisa berbicara individu. Misalkan tahajud, getol gitu ya, ketika sholat dia baca doa iftitahnya. Misalkan diantaranya inna sholati, sungguhnya sholatku, terus kemudian wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah gitu. Emang dia hidup sendiri. Terus mati dia, ya memang mati sendiri, tapi diurus sama orang lain kan. Gitu. La syarikalahu, tidak ada serikat bagi Allah, tidak ada yang bisa menyaingi bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan hal itulah kita diperintahkan wa ana minal muslimin, dan saya ini adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Jadi dari sisi mana coba individualnya? Ketika ada hatta tadi sholat sunnah misalkan sendiri gitu. Dari doa iftitah itu pembuka loh. Doa pembukanya gitu sudah menuntut dia itu menjadi bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Gitu. Nah, bahwa tadi ya kalau ketakwaan secara individu ya tadi ya, satu ya integritas. Integritas itu berarti amanah gitu ya. Amanah, aufu bil uqud, penuhilah akad-akadnya gitu ya, seperti, dan memang dia memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah itu. Yang kedua ketakwaan, karena ketakwaan juga ini adalah kaitannya dengan amanah gitu, seperti itu, bahwa
hanya orang yang bertakwa yang bisa menjalankan amanahnya gitu. Ya. Ini duit nih, bukan duit aku gitu kan, duit orang lain. Nah, ini ada peruntukannya, maka sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dia tidak akan menggunakannya. Karena semuanya itu ada hisabnya, kan begitu. Ya, ya. Maka dia akan hati-hati. Nah, orang yang bertakwa itu, dia selalu ingat dengan Allah. Ya, kalau kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa orang yang bertakwa itu dalam seluruh amalnya, aktivitasnya itu selalu ada ruh. Apa makna ruh di sini? Makna ruh di sini adalah idrok silah bilah. Kesadaran akan hubungan dia dengan Allah dalam seluruh amalnya. Coba kalau ini ada pada setiap individu muslim gitu ya, maka setiap kali mau dia berbuat, dia hati-hati. Maka outputnya itu adalah waro, tadi hati-hati gitu ya. Itu secara individu. Nah, tapi tentu saja tadi ya, itu tidak cukup secara individu. Karena begitu ada kesempatan, orang bisa saja akhirnya kemudian belok. Nah, dibutuhkan kemudian lingkungan yang mendukung. Ya, sistem yang mendukung. Nah, hari ini kita juga tidak memungkiri, Wak. Ya. Banyak orang-orang yang takwa gitu. Tapi sayangnya ya tadi sistemnya tidak memberi jalan. Bahkan gitu yang sudah takwa ya tidak dikuatkan ketakwaannya, malah dirusak dengan pola gitu ya. Sementara dia dituntut untuk berinteraksi. Dia secara pribadi takwa, tapi ketika interaksi dengan orang lain dia tidak memiliki ketakwaan. Dipaksa dia untuk tidak takwa gitu. Seperti itu. Baik, ini kita mau minum dulu, Pak. Jadi kenapa putih? Inti bentuk berduka atas maraknya korupsi di negeri kita. Makanya si Bahyadi nyiapinnya air putih. Air putih. Biar tidak korupsi, Pak. Dalam minggu kemarin air putih. Karena si Bahyadi Madananda bodas itu tuh saking cintanya. Karena sekarang yang warna-warni itu palsu. Karena memang sekarang banyak palsuannya banyak. Hidup kita ini banyak yang palsu, Pak. Warna-warni kan oh, gitu ya, yang sekarang sedang diperangi gitu ya. Makanya tadi ketika yang Mang Hasin sampaikan di penonton yang ada di Muslim Bandung TV juga, iya, saya juga tahu itu. Iya, memang betul begitu, gitu kan. Nanti mereka, memang ada gitu solusi Islam seperti apa? Ya, kan tadi yang disampaikan tuh konsep, Wak. Ya. Tapi kan tidak berhenti di konsep. Ya tadi misalkan ya integritas itu kan konsep, ya. Percuma kemudian kita berbicara integritas kalau tidak dilaksanakan. Dua, takwa individu juga kemudian ini konsep. Ketakwaan masyarakat ini juga konsep. Ini semuanya seperangkat konsep lah gitu ya. Seperti hanya tadi kita ngomong tentang cai, air berwarna, air apa segala macam. Kalau hanya dalam tataran obrolan, ya hanya konsep. Nggak bisa kita nikmati. Ya, ketika tanya gimana air itu, enak nggak? Ya gimana, wong baru sebatas obrolan kok. Jangankan yang warna-warni, yang bening gini aja, walaupun sudah terbayang begitu ya, rasanya bagaimana? Karena dia tanpa rasa kan. Gitu ya. Kalau tidak diminum mah tidak terasa dampaknya. Gitu ya, haus wae anger. Gitu. Nah, maka kemudian setumpuk konsep tadi itu harus diaplikasikan, harus dilaksanakan. Nah, yang menjadi persoalan kan ini adalah pelaksananya gitu, seperti itu. Maka konsep-konsep tadi ya itu akan bisa dilaksanakan kalau ada pelaksananya. Ya, dan pelaksananya memang harus nyambung dengan konsep ini. Kayak beginilah, Pak. Bus atau mobil biar maju, ada yang menjalankannya kan? Walaupun sekeren apapun itu mobil, disebutin tuh karoserinya bagus, bensin full. Terus kemudian oli baru, wah, tapi cuma obrolan doang, nggak kerasa nikmatnya. Rasa nikmatnya kalau dipakai, dijalankan. Menjadi pertanyaan siapa yang menjalankan mobil tadi itu? Supir, gitu ya. Nanti kita berbicara kereta, kereta juga sama, ada yang menjalankannya, wah, siapa? Masinis. Kapal laut juga ada yang menjalankannya, siapa? Nakoda. Pesawat ada yang menjalankannya, siapa? Pilot, ya kan? Masing-masing ada penjaganya. Nah sekarang si Uwa diajak nih jalan-jalan ke Bali, Wak. Ayo kita jalan-jalan ke Bali, naik pesawat gratis, hotel bintang 7 nomor 16 sama obat. Iya mereka gitu. Nah makanya tadi si Uwa ada liuran, karena itu bintang 7 nomor 16, harusnya bintang 5 saja cukup, Wak, gitu ya. Bukan berarti semakin banyak bintang semakin bagus, semakin liur ternyata, gitu ya. Nah gratis segala macam, gitu. Naik pesawat gratis, tapi yang nerbanginnya masinis. Kan gimana coba kan gitu, bukan ahlinya, pasti pada nggak mau. Kan sama masinis, sama pilotnya aja juga masih suka banyak aja pesawat, ada aja pesawat yang jatuh.
Nah, artinya apa? Ya, yang menerbangkan pesawat itu ya mesti pilot. Masing-masing ada pelaksananya. Ya. Nah, begitu juga kemudian dengan aturan gitu. Ya. Nah, rejim sekarang ya, dia sebagai misal kepala negara, dia kan sebagai apa namanya itu Ya. eksekutor dia. Ya. Ya, apa yang dia eksekusi sebuah apa namanya kebijakan. Dan kebijakan itu agar bisa dieksekusi maka harus ada payung hukumnya, legal. Ya. Maka dibuatlah undang-undangnya oleh siapa? Legislatif. Nah, celakanya sekarang antara eksekutif dan legislatif itu mereka main mata. Eksekutif itu dia biar bisa mengeksekusi kebijakan, dia butuh payung hukum dong. Ya. Maka dia pesan ke legislatif, tolong dong buatin payung hukum, undang-undangnya ini begini. Nanti kata legislatif, kita kan kalau merumuskan undang-undang ini butuh biaya dong. Nah, gitu ya. Uang makan, uang istirahat, uang penginapan, uang jalan, banyak uang-uang tuh. Uang segala macam. Jadi intinya mah apa kalau kata orang Jawa mah wani piro. Kan gitu ya. Semakin banyak anggarannya, semakin cepat selesai rancangan undang-undang untuk payung hukum eksekutif itu. Coba bagaimana kita berharap gitu ya ketakwaan itu terlaksana dalam ya tadi konsep seperti ini gitu. Ya kan? Itu sama dengan kita kalau mencari keadilan di dalam sistem yang seperti ini seperti kita mencari hiu di kolam pinggir rumah kita. Gitu ya. Itu namanya jaka sembung main gitar. Nggak nyambung jreng. Nah, gitu. Sampai kapanpun nggak akan ketemu karena bukan habitatnya. Nah, maka kemudian ketakwaan itu, keadilan itu, dan adil itu hanya milik Islam sebetulnya. Coba sekarang kalau bahasa kita. Lawan dari adil apa? Dolim. Ya, itu kata Islam. Kalau sekarang lawan adil itu tidak adil kan adil. Gitu ya. Jadi nggak jelas batasannya. Islam itu punya batasnya tadi lawan dari adil itu zolim kan jelas gitu seperti itu. Nah dengan dari sini saja ya ketidakjelasan batas ya istilah itu ini juga jadi problem. Lalu siapa pelaksananya? Nah karena ini kita sedang berbicara Islam ya Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Yang memimpin orang-orang beriman berarti pemimpinnya juga harus lebih beriman. Gitu seperti itu yang dia tahu tupoksinya. Jadi ketika dia beriman itu dia memposisikan jabatan itu amanah. Betul. Dan gitu. dia harus meriayah karena akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Betul. Makanya gini di dalam sistem Islam itu kepala negara itu dia bukan jabatan, gitu. Dia amanah. Ya makanya dia nggak digaji. Nah, dia itu diberi tunjangan. Nah, tunjangan itu tidak boleh kurang dan tidak lebih. Gitu, seperti itu. Karena ini adalah amanah. Begitu juga dengan kepala-kepala pemerintahan, itu bukan jabatan, bukan pekerjaan. Ya, itu adalah amanah. Nah, sehingga mereka karena tidak digaji, mereka diberi tunjangan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Karena kan dia tidak mencari nafkah tuh. Fokus untuk meriayah. Nah, atas upayanya itulah kemudian negara memberikan fasilitas tadi itu, tunjangan namanya. Nah, kalau sekarang dengan konsep sekarang, jabatan itu kan pekerjaan. Sehingga kemudian mereka cari duit sebesar apapun. Hatta harus korupsi sekalipun. Gitu. Nah, itu kan beda sekali. Gitu. Jadi, sahabat-sahabat Muslim Bandung TV, ketika kita berbicara sampai kapan korupsi ini akan berakhir, selama sistemnya memang sistem hari ini, korupsi akan semakin tetap merajalela. Betul, sistem yang tidak mengajak kepada ketakwaan. Jadi berarti kalau tadi penjelasan dari Mang Acut itu, korupsi itu akan bisa teratasi ketika memang sistemnya dengan sistem Islam. Dengan sistem Islam. Sistem Islam itu satu ya, tadi ya, integritas. Dia memang sesuai dengan kapasitas dia ketika mengambil amanah itu. Terus yang kedua, ya dia itu dikuatkan ketakwaan secara individu. Yang ketiga, tentu dalam konteks sistem yang mengikat ketakwaan itu, gitu ya. Nah, tetapi Wak, bukan berarti dalam konsep seperti ini tidak mungkin terjadi penyimpangan, korupsi hilang sama sekali. Enggak, selalu ada saja, karena itu kan mental gitu ya. Mental itu dalam sistem apapun bisa saja terjadi. Gitu. Nah, maka dari situlah kemudian ada yang namanya sanksi. Nah, sanksi di dalam Islam itu konsepnya juga dua, jawabir dan jawazir. Jawabir itu memaksa dia, mencegah orang itu melakukan ulang, maka akan ada hukuman yang seberat-beratnya. Sehingga orang yang pernah korupsi terkena sanksi,
ya dia mikir-mikir lagi mau korupsi itu, ya karena tercegah karena beratnya hukuman ini. Nah, yang kedua jawazir itu apa? Penebus. Dia menebus ya, karena itu kemaksiatan, itu dosa, ya agar kemudian tidak dihisab nanti di yaumil akhir, dihukumi di dunia maka ditebus. Nah, gitu, ini konsepnya. Hari ini kan hukuman nih, punten, saya pernah, ini bukan kata orang lain, karena saya punya kenalan lah, ya di kota Bandung ini dia pejabat. Ternyata dia kena kasus korupsi. Ya hubungannya kan teman ya, saya karena teman, saya nengok lah. Ke ke penjaranya, ke LP-nya itu, LP Tipikor. Ini dia suka miskin. Ya, suka miskin tapi koruptor gitu ya, seperti itu. Begitu saya masuk ke sana ya biasalah, standar lah pengamanan. Tapi begitu masuk ke dalamnya, Wak, luar biasa itu. LP Tipikor itu. Saya sampai ditawarin tuh sama yang koruptor itu. "Kang, mau makan apa?" Saya malah bingung, ditawarin sama koruptor yang makan. Dipanggil tuh sipir itu dipanggil, sini katanya gitu. "Oh, ini tolong buatin nasi goreng ya, minumannya teh anu gitu." Saya sampai bingung. Ini kok saya ditawarin sama koruptor ini kan gitu, seperti itu. Bahkan ada mantan wali kota yang juga saya kenal. Beliau bilang gitu ya, selama di penjara itu beliau per bulan itu keluar uang tuh 40 juta untuk fasilitas. Gitu. Coba bagaimana mau orang tuh jerak? Gitu. Nggak ada efek jeraknya. Bahkan konon katanya juga para pelaku korupsi ini mereka bebas keluar masuk LP. Jadi makanya pekerja LP yang paling basah itu ya LP Tipikor itu. Ya kan, Manipiro juga tadi itu. Maka mereka bisa jalan-jalan kemana. Manggil keluarganya ke LP itu untuk Indahoy gitu ya. Apa sih Indahoy itu? Iya, jalan-jalan dengan bisa segala macam gitu. Bahkan ada seorang kiai lah katakanlah yang biasa kita mah gitu ya. Itu di penjara kan gitu ya. Tapi dia bisa menyelesaikan S3-nya di penjara itu. Gitu. Ya, dia bisa bawa laptop, bawa HP, yang penting bawa Manipiro. Ya, teman saya masuk penjara, begitu masuk penjara tuh udah ditanya, "Kamu mau kamar yang harga berapa?" Coba. Di hotel aja. Jadi dari sisi mana? Gimana nih? Dari sisi mananya kemudian berefek jerak. Berefek jeraknya itu. Saya tuh nelponnya. Eta murid. Sekedap menuju podcast. Menuju ngobrol. Sekedap menuju ngobrol. Juga. Oke, sahabat Muslim Bandung TV, dari obrolan Uwas memang clear kan permasalahan kenapa segini rusaknya. Iya, memang rusak dari awal. Dan juga sengaja memang waktu ngobrol itu bukan hanya sebatas rusaknya, tapi juga waktu pengen meyakinin gitu ke teman-teman itu memang Islam begitu solusi yang terbaik yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Betul. Jadi kalau misalnya masih percaya dengan sistem rusak hari ini dan ragu dengan Islam, sistem sekarang kan dibuatnya juga oleh manusia yang ya korupsi itu juga gitu. Coba sistem dibuat oleh para koruptor katakan begitu ya. Nah, pasti menumbuh suburkan korupsi. Makanya hukum itu harus dari sang pembuat alam semesta, sang pembuat kehidupan yang maha tahu kelebihan dan kekurangan manusia. Sehingga aturannya pasti tidak akan berpihak kepada siapapun, murni untuk kepentingan kita, ya, murni untuk menjaga kita, bukan untuk menjaga kepentingan sebagian orang, kelompok atau golongan tertentu. Dan itu hanya hukum Allah, tidak ada yang lain. Nah, begitu. Bah, nuhunnya bah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kita ngobrol-ngobrol yang lain ya. Cari lagi lah. Dan memang refresh lah. Gitu. Liur memang hirup teh. Kamu tadi obrolkeun bisi jadi bisul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.